Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tan Yun tidak menyangka bahwa Sue Zian masih mengingat kejadian saat itu. Tan Yun tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku akan memberitahumu ketika kompetisi 9 divisi telah selesai." Mendengarkan hal itu, Sue Zian tersenyum manis. "Tan Yun, apa yang baru saja dilakukan Zian?" kata Mu Mengyi dengan kebingungan. "Bukan apa-apa," kata Tan Yun dengan santai. Mu Mengyi mengarahkan pandangannya pada Sue Zian dan berkata, "Katakan apa yang baru saja kamu lakukan dengan Tan Yun." "Kakak, aku tidak akan memberitahumu. Ini rahasia aku dan kakak iparku." Di sisi lain, Gong Sun Roxy berdiri. Matanya dipenuhi dengan kebencian karena melihat kakeknya Gong Sun Yang Chun yang menjemput dirinya. Keesokan harinya, Shen Subing mengendarai perahu roh dan terbang mendatangi Tan Yun, Sung Wuxiao, Mu Mengyi, dan Sue Zian. Shen Subing memberikan pedang harta karun tingkat tinggi beratribut kematian pada Mu Mengyi. Mu Mengyi menerima pedang itu dengan senang hati. Mu Mengyi mengetahui bahwa Shen Subing pergi ke kota tadi malam untuk membeli pedang. Hal itu membuat hati Mu Mengyi tersentuh. Di arena naga nomor 3, 13 murid yang lolos menuju game kedua berkumpul dan berbaris di atas menara batu giok, dan Tae Song Song memandang 13 murid dan berkata dengan keras, "Selanjutnya game kedua akan dimulai. Satu orang di antara kalian bisa langsung maju menuju game ketiga." Dan Tae Song Song melambaikan tangan kanannya. Sebuah tirai tipis muncul di atas 13 murid itu. Di dalam tirai cahaya ada 6 pasang angka yang sama dan satu angka tidak memiliki pasangan. Jika Tan Yun mendapatkan angka 1, maka Tan Yun akan berduel dengan murid lain yang memiliki angka 1. Dari 13 murid yang mendapatkan nomor 7 akan langsung lolos menuju game selanjutnya. 13 murid itu melepaskan kekuatan spiritual. Saat kekuatan spiritual mereka memasuki tirai cahaya, akan ada angka yang muncul. Hasilnya adalah Xiang Sentian melawan Luren, Jun Buping melawan San Guang, Gu Yisan melawan Ken Xinyi, Huang Futingfeng melawan Cheng Song, Tan Yun melawan Kang Siyuan, Mu Mengyi melawan Xiao Qing. Sue Zian mendapatkan angka 7 dan langsung lolos menuju game selanjutnya. Semua orang memandang Tan Yun dan Kang Siyuan. Mereka tidak menyangka Tan Yun dan Kang Siyuan akan bertemu di game kedua. Dalam pikiran semua orang, Tan Yun dan Kang Siyuan merupakan orang yang kejam. Mereka menantikan pertandingan antara Tan Yun dan Kang Siyuan serta pertarungan antara Mu Mengyi dan Xiao Qing. Pada saat ini, Sue Zian tersenyum bahagia. Dirinya tidak menyangka bahwa akan mendapatkan angka 7. Xiang Sentian melesat dan muncul di arena naga nomor 2. Luren melompat ke arena naga nomor 2 dan berkata, "Aku mengaku kalah." Melihat hal itu, para murid tidak terkejut. Mereka tahu bahwa Luren memang kuat, tetapi kekuatan Xiang Sentian jauh lebih kuat. Jun Buping akan menghadapi San Guan. Jun Buping berkata dengan penuh kasih sayang, "San Guan, aku tidak ingin kamu terluka. Tolong biarkan aku yang maju ke babak selanjutnya." Jun Buping secara alami tidak ingin membiarkan wanita kesayangannya maju ke babak selanjutnya. Jun Buping khawatir San Guan akan menghadapi lawan yang kuat jika lolos ke babak selanjutnya. San Guan menatap Jun Buping lalu berkata, "Kamu berhati-hatilah di babak selanjutnya." Sekarang Gu Yisan melawan Ken Xinyi. Setelah menaiki arena naga nomor 2, Gu Yisan mengikuti kata-kata gurunya untuk menyerah jika bertemu Ken Xinyi. Huang Futingfeng akan melawan Cheng Song. Di sini Cheng Song menyerah begitu saja.
Kang Si-yuan melesat menuju arena naga nomor 2 dan menatap Tan Yun dengan senyum menyeringai. Tan Yun melompat ke arena naga nomor 2 dan berdiri 300 kaki jauhnya dari Kang Si-yuan. Tiba-tiba semua orang terdiam. Mereka ingin segera menyaksikan duel hidup dan mati antara dua murid jenius. Semua orang yakin satu di antara Tan Yun dan Kang Si-yuan akan ada yang mati. Alasannya karena Tan Yun telah membunuh cucu kepala jiwa suci. Sebagai murid dari divisi jiwa suci, Kang Si-yuan pasti akan membunuh Tan Yun. Alasan lainnya adalah karena Tan Yun adalah orang yang tegas dan kejam. Karena itu semua orang percaya bahwa ini adalah pertempuran hidup dan mati. Kang Si-yuan langsung menggunakan teknik tarian iblis. Tangan Kang Si-yuan berputar di depan dadanya. Tiba-tiba muncul pedang terbang hitam dengan kekuatan kematian. Beberapa saat kemudian, ada ribuan pedang terbang berputar-putar dengan cepat di sekelilingnya. Kekuatan Kang Si-yuan meningkat dengan pesat. Kekuatannya setara dengan orang di alam pemurnian jiwa tingkat kedua. Aura tak terlihat milik Kang Si-yuan membuat ruang di sekitar tubuhnya bergetar. Kekuatan setiap pedang terbang sebanding dengan pukulan seseorang di alam pemurnian jiwa. Tan Yun berteriak, "Formasi pedang ilahi Hongmeng." Pada saat ini, Tan Yun dengan cepat mengatur formasi pedang ilahi Hongmeng. Munculnya formasi pedang sangat mengecewakan sebagian besar murid karena tidak dapat melihat pertarungan keduanya. Para murid bertanya-tanya, apakah Tan Yun dapat menahan serangan tarian iblis milik Kang Si-yuan atau tidak. Dalam formasi pedang ilahi Hongmeng, Tan Yun berdiri di langit. Tan Yun menatap Kang Si-yuan yang sedang melakukan teknik tarian iblis. Ribuan pedang terbang beratribut kematian berputar-putar di sekitar Kang Si-yuan dengan kecepatan yang sangat cepat. Kang Si-yuan tidak terburu-buru melakukan serangan. Kang Si-yuan menatap Tan Yun dan berkata, "Tan Yun, aku akan mengatakan sesuatu. Seseorang pernah menantangku dalam duel hidup dan mati. Pada akhirnya, aku menggunakan pedang terbangku untuk memotong tubuh orang itu hingga berkeping-keping." Mendengarkan kata-kata Kang Si-yuan, Tan Yun tersenyum dan berkata dengan dingin, "Aku tidak tahu apa maksudmu mengatakan hal itu." Kang Si-yuan tertawa dan berkata, "Aku ingin memotong dagingmu dan bahkan tulang-tulangmu." Tan Yun berkata, "Baiklah kalau begitu. Jika kamu memang mampu, cepat lakukan seperti apa yang kamu katakan." Kang Si-yuan tersenyum dan berkata, "Kematianmu sudah dekat. Tan Yun, kamu telah membunuh cucu dari guruku. Karena hal itu, aku akan memberi siksaan sebelum kematianmu." Setelah selesai berbicara, Kang Si-yuan menginjak pedang terbang dan dengan cepat naik ke atas langit. Tangan Kang Si-yuan diarahkan ke tempat Tan Yun. Tiba-tiba ribuan pedang beratribut kematian berputar dengan kecepatan tinggi seperti tornado hitam besar yang melesat ke arah Tan Yun. Tan Yun berteriak, "Langkah Dewa Hongmeng, gelombang ruang." Ketika Tan Yun mundur 100 kaki jauhnya, ada suara gelombang ruang yang menyelimuti Tan Yun. Ketika serangan pedang Kang Si-yuan melesat ke arah Tan Yun, serangan itu ditahan oleh kekuatan gelombang ruang milik Tan Yun. Tiba-tiba, serangan pedang seperti tornado hitam melambat beberapa kali lipat di dalam kekuatan gelombang ruang. Tidak mungkin. Kenapa kekuatan atribut ruangmu sangat kuat? Kang Si-yuan yang sedang menginjak pedang terbang melihat Tan Yun berhasil lolos dari serangan miliknya. Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Semburan waktu." Kang Si-yuan memperhatikan bahwa ruang di atas kepalanya menjadi bergetar dan firasat buruk muncul di dalam hatinya. Kang Si-yuan menyelimuti seluruh tubuhnya dengan kekuatan spiritual kematian. Saat Kang Si-yuan melihat ke atas, kekuatan yang dahsyat telah muncul, membuat kulit di dahi dan lehernya menjadi retak. Kang Si-yuan mengabaikan rasa sakitnya. Melihat semburan waktu yang jatuh dari langit, Kang Si-yuan berteriak panik, "Tan Yun, formasi pedang macam apa yang kamu gunakan? Mengapa kekuatan ruang dan waktumu begitu kuat?" Kecepatan terbang Kang Si-yuan lebih lambat dari semburan waktu milik Tan Yun. Dalam sekejap mata, semburan waktu menelan Kang Si-yuan. Tiba-tiba, Kang Si-yuan merasakan kecepatannya melambat 3 kali lipat. Kang Si-yuan menyerah, menatap Tan Yun dan memohon, "Tan Yun, jangan bunuh aku. Tolong jangan bunuh aku."
Kang Siyuan, kamu seperti iblis. Aku tetap akan membunuhmu. Tanyun terbang melintas di langit. Seberkas cahaya merah keluar, dan Tanyun mengulurkan tangan untuk memegang pedang ilahi Hongmeng beratribut api. Api Hongmeng di telapak tangan kanan Tanyun tiba-tiba meledak, seperti ular sanca api melingkari pedang ilahi Hongmeng. Pada saat yang kritis, tangan Kang Siyuan membuat segel di depan dadanya dan berteriak, "Ribuan iblis!" Tiba-tiba, Kang Siyuan memenuhi tubuhnya dengan kekuatan kematian yang setebal 30 kaki. Kekuatan kematian Kang Siyuan berbentuk seperti tengkorak raksasa. Pergilah ke neraka. Kekuatan 1000 iblisku 3 kali lebih kuat dari semburan ruang milikmu. Kali ini kamu akan mati di tanganku. Tanyun mengayunkan pedangnya dengan keras ke arah kekuatan kematian yang berbentuk seperti tengkorak. Sebuah kekuatan besar mengalir dari pergelangan tangan Tanyun ke bahu kanannya dan ke dadanya. Tanyun mengeluarkan seteguk darah dan terpental jatuh ke arena naga. Di langit, Kang Siyuan yang menginjak pedang terbang mengeluarkan 3 teguk darah. Kang Siyuan tidak peduli pada lukanya dan berteriak dengan keras. Tiba-tiba tengkorak itu melesat ke arah Tanyun seperti kilat. Kang Siyuan menebak Tanyun akan hancur berkeping-keping. Dalam situasi yang genting, Tanyun memegang pedang ilahi Hongmeng dan berteriak, "Kurungan kayu!" Kekuatan kayu seperti ular sanca hijau dengan cepat menahan serangan milik Kang Siyuan. Kekuatan kayu milik Tanyun tidak dapat menahan tengkorak milik Kang Siyuan sehingga cepat patah. Tanyun, meskipun aku tidak tahu mengapa kamu bisa mengendalikan kekuatan kayu, ruang dan waktu, namun semua usahamu akan sia-sia. Aku akan membunuhmu di depan semua murid divisi pil. Tujuan Tanyun menggunakan kekuatan kayu hanya untuk mengulur waktu. Tanyun menggunakan langkah Dewa Hongmeng, memegang pedang ilahi Hongmeng beratribut api dan berteriak, "Pusaran kematian." Tanyun melesat ke langit dengan sangat cepat dan berkata, "Bocah ingusan, aku akan memperlihatkan kekuatan atribut kematian yang sebenarnya. Apakah kamu bisa menggunakan kekuatan kematian?" kata Kang Siyuan sambil tidak percaya. Tengkorak besar di udara menghancurkan semua kekuatan kayu, dan pada saat yang sama, kekuatan kematian muncul di belakang Kang Siyuan. Kekuatan kematian itu seperti pusaran air yang menelan Kang Siyuan. Teknik macam apa ini? Kang Siyuan merasa ketakutan karena dirinya berada di dalam pusaran air. Di dalam pusaran air ada pisau beratribut kematian. Kekuatan masing-masing pisau kematian meningkat 11 kali lipat karena formasi pedang ilahi Hongmeng. Dalam sekejap mata, seluruh tubuh Kang Siyuan penuh dengan darah. Kulit Kang Siyuan banyak yang terkelupas. Bahkan di sebagian tubuh terlihat tulang milik Kang Siyuan. Kang Siyuan berteriak tak berdaya. Segera Kang Siyuan mengerahkan tengkorak miliknya untuk menghantam kekuatan pusaran kematian milik Tanyun. Tengkorak milik Kang Siyuan langsung hancur lebur ketika menabrak pusaran kematian. Kang Siyuan yang berada di dalam pusaran kematian merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa. Tanyun menghilangkan pusaran kematian dalam sekejap. Setelah pusaran kematian dihilangkan oleh Tanyun, Kang Siyuan yang sekarat jatuh ke bawah arena naga. Dengan cedera saat ini, jika Kang Siyuan menabrak lantai arena naga, dia bisa langsung mati. Kekuatan spiritual keluar dari tangan Tanyun. Kekuatan spiritual itu menyelimuti tubuh Kang Siyuan, supaya Kang Siyuan jatuh secara perlahan. Kang Siyuan membuka matanya dengan susah payah dan berkata dengan penuh provokasi, "Tanyun, bunuh aku jika kamu memang punya nyali. Aku mengutukmu akan mati mengenaskan, dan aku mengutuk wanitamu akan diperkosa oleh pria lain." Suara Kang Siyuan tiba-tiba berhenti karena Tanyun menggunakan kakinya untuk menutupi mulut Kang Siyuan. "Jika kepala jiwa suci memerintahkan kamu untuk membunuhku, maka aku juga akan memberikannya sebuah hadiah. Kamu boleh mengejekku sesuka hatimu. Aku tidak peduli dengan hal itu."
Tetapi kamu tidak boleh mempermalukan wanitaku. Aku akan membuatmu mati dengan mengenaskan. Bersiaplah untuk itu." Tan Yun menyimpan pedang Ilahi Hong Meng dan mengambil pedang terbang milik Kang Siwan. Tan Yun memasukkan pedang itu ke mulut Kang Siwan, menghancurkan gigi dan lidah Kang Siwan. Tan Yun berkata, "Duel kita ini masih terlalu singkat. Jika semua murid yang mengikuti kompetisi mengetahui aku membunuhmu dengan cepat, mereka pasti ketakutan dengan kekuatanku dan tidak ingin melawanku. Baiklah, kalau begitu, aku akan membuat semua musuhku terkejut. Kepala jiwa suci, aku akan memberimu hadiah berupa kematian muridmu ini." Setelah Tan Yun selesai berbicara, formasi pedang Ilahi Hong Meng menghilang. Pada saat yang sama, semua orang melihat formasi pedang akan menghilang. Mereka sangat kebingungan mengapa pertempuran ini sangat cepat. Menurut pendapat mereka, Kang Siwan dan Tan Yun memiliki kekuatan yang sama. Tidak mungkin pertempuran bisa berakhir dalam waktu sesingkat ini. Di atas menara batu Gio, Sen Subing dan kepala jiwa suci menjadi khawatir. Hal yang sama berlaku untuk para murid divisi pil dan murid divisi jiwa suci. Ketika semua orang melihat pemandangan di arena naga, mereka semua tercengang. Ada suara tangisan dan teriakan kegembiraan yang sangat keras. Lihat semuanya, ini luar biasa. Dalam waktu singkat, Tan Yun benar-benar mengalahkan Kang Siwan. Semuanya, bagaimana bisa Tan Yun dari divisi pil begitu kuat? Taisan dan Kang Siwan bukan lawan Tan Yun. Di sisi lain, murid divisi pil berteriak, peringkat teratas daftar naga akan menjadi milik divisi pil. Jika ada murid yang tidak setuju, maka murid itu akan mudah dibunuh oleh Kakak Tan. Dan Te Xuanzong menatap Tan Yun dengan penuh kegembiraan. Dan Te Xuanzong semakin yakin dan yakin bahwa calon menantunya adalah Tan Yun. Sen Subing mengerutkan bibirnya. Tubuhnya sedikit gemetar karena kegembiraan. Sen Subing sangat bersyukur memiliki Tan Yun dalam divisi pil. Di sisi lain, kepala jiwa suci yang memandang mayat Kang Siwan langsung menangis dengan keras. Kepala jiwa suci berteriak, "Tan Yun dalam kompetisi 9 divisi. Kamu sangat keterlaluan. Kamu sudah membunuh banyak orang." Semua penatua dari divisi jiwa suci ikut berteriak, "Tan Yun, kamu pembunuh. Kamu sangat kejam dan gila. Kamu adalah aib bagi sekte suci Huangfu." Menghadapi semua omongan orang-orang divisi jiwa suci, Tan Yun tersenyum dengan dingin. Tan Yun menatap kepala jiwa suci dan berteriak dengan marah, "Ling Hu Changhe, cepat suruh bawahanmu untuk diam. Tan Yun, beraninya kamu memanggil nama kepala ini secara langsung. Kamu memang sialan." Sebelum kepala jiwa suci menyelesaikan kata-katanya, dan Te Xuanzong dengan marah berkata, "Kalian semua diamlah." "Tan Yun, apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan?" tanya dan Te Xuanzong. Kepala sekte, Ling Hu Changhe adalah seorang kepala divisi yang penuh kebohongan. Dia memutar balikan fakta yang ada. Kepala sekte, murid ini ingin mengatakan sesuatu. "Tan Yun, jika kamu memiliki sesuatu yang ingin dikatakan." "Tan Yun, jika kamu memiliki sesuatu yang ingin dikatakan, cepat katakanlah," kata Dan Te Xuanzong sambil melirik kepala jiwa suci. Baik kepala sekte, Tan Yun berdiri dengan tegak, lalu berkata, 5 tahun yang lalu, setelah aku lulus seleksi dan menjadi murid sekte suci Huangfu, dalam perjalanan menuju sekte, aku bertemu musuh pertamaku. Orang itu adalah Murong Kun, cucu dari Murong Hong, tetua kedua divisi jiwa binatang. Saat itu Murong Kun ingin membunuhku, jadi aku terpaksa melompat dari burung bangau dan jatuh di lembah. Aku pura-pura mati untuk mengecoh Murong Kun. Namun setelah aku kembali ke sekte, Murong Kun mengirim orang untuk membunuhku berkali-kali. Selain dia ada juga Ling Hu Changkong, cucu dari Ling Hu Changhe. Ling Hu Changkong dan Murong Kun bersama dengan sekelompok pria mencoba membunuhku di ngarai para dewa. Tetapi mereka semua terbunuh olehku. Dari awal sampai akhir, aku tidak pernah memprovokasi Murong Kun dan Ling Hu Changhong. Mereka mati karena ulah mereka sendiri. Setelah aku menjadi murid gerbang dalam selama hampir 3 tahun, Ling Hu Changhe dan Murong Hong
telah mengirim banyak murid untuk membunuhku. Jika bukan karena keberuntunganku, mungkin aku sudah mati berkali-kali. Qiu Yongming, seorang kepala penegak hukum gerbang dalam, memiliki putra yang suka memeras murid lainnya. Ketika itu anak Qiu Yongming ingin memeras dan membunuhku. Jadi aku membunuh anak Qiu Yongming terlebih dahulu. Karena hal itu, Qiu Yongming dalam 3 tahun terakhir juga selalu mengirim murid-muridnya untuk mencoba membunuhku. Di atas menara batu giok, wajah Qiu Yongming ditutupi dengan butiran keringat dan berkata, "Tan Yun, kamu berbicara omong kosong." Dan Te Xuanzong memandang Tan Yun dengan kasihan. Dan Te Xuanzong hanya tahu bahwa Tan Yun memiliki banyak musuh. Tetapi Dan Te Xuanzong tidak tahu alasan mengapa Tan Yun memiliki banyak musuh. Tan Yun, kepala sekte ini mengingatkanmu, jika kamu memfitnah tetua penegak hukum gerbang dalam, itu adalah kejahatan yang besar. Tetapi jika kamu memiliki bukti, aku tidak akan memaafkan Qiu Yongming. Tan Yun melirik pada puluhan ribu murid penegak hukum gerbang dalam. Kemudian Tan Yun menatap Dan Te Xuanzong dan berkata, "Kepala sekte, aku pikir mereka bisa bersaksi." Dan Te Xuanzong tiba-tiba bangkit, menatap murid-murid penegak hukum dan berkata, "Katakan, apakah yang dikatakan Tan Yun itu memang benar? Apakah kalian disuruh oleh Qiu Yongming untuk membunuh Tan Yun?" Puluhan ribu murid penegak hukum terdiam. Dan Te Xuanzong berkata lagi, "Siapapun yang berani berbohong akan dieksekusi." Begitu kata-kata itu terdengar, puluhan ribu murid penegak hukum bersujud dan berkata, "Kepala sekte, apa yang dikatakan Tan Yun memang benar. Kami diberi perintah untuk membunuh Tan Yun." Setelah itu, Qiu Yongming di atas menara batu giok langsung berlutut di kaki Dan Te Xuanzong dan berkata, "Kepala sekte, tolong maafkan bawahan ini." Dan Te Xuanzong langsung memukul kepala Qiu Yongming dengan telapak tangannya. Tengkorak Qiu Yongming menjadi pecah dan Qiu Yongming mati kehabisan darah. Dan Te Xuanzong menendang mayat Qiu Yongming dari atas menara batu giok. Seorang murid penegak hukum bangkit dan menyeret mayat Qiu Yongming ke tepi tebing dan menjatuhkannya dari tebing setinggi 10.000 kaki. Di atas menara batu giok, semua kepala divisi dan tetua memandang Dan Te Xuanzong yang marah. Mereka semua ketakutan, terutama Mu Ronghong dan Ling Wuchanghe. Dan Te Xuanzong menatap Mu Ronghong dan Ling Wuchanghe lalu berkata, "Tan Yun bilang kalian berdua mengirim seseorang untuk membunuhnya. Aku akan memberi kalian satu kesempatan. Jika kalian mengakuinya, kepala sekte ini tidak akan membunuh kalian." Mendengarkan hal itu, kepala jiwa suci dan Mu Ronghong berlutut dan mengakui semuanya.